Pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang, dan bersama saya Pak Desus. Nah, kita berbincang tentang hal yang berbeda. Kalau di episode sebelumnya kita berbincang tentang tembang dan juga ada seni karawitan gitu. Tetapi kali ini kita berbincang tentang apa yang tadi pemirsa sudah saksikan bersama, yaitu sebuah pertunjukan atau pagelaran wayang. Nah, kalau temanya adalah nilai etika Bowo Leksono dalam lakon wayang Romo Tundung. Iya. Ini kalau dari kata-katanya saya cuma nebak, ini Tundung itu diusir gitu ya Pak De. Jadi sampai tadi Pak De itu membawakan pagelaran itu hingga menangis gitu. Benar-benar membawakan ada emosi dalam memperagakan atau jadi mementaskan itu. Betul Mbak Putri, saat ini keprihatinan kita tentang degradasi nilai itu menyangkut juga tentang etika Bowo Leksono. Bowo Leksono itu artinya satunya kata dengan perbuatan. Oh, oke. Jadi Bowo Leksono itu satunya kata dengan perbuatan. Ya, jadi janji harus ditepati. Kata dan seperti apa lakunya, gitu ya Pak. Ya. Dan itu nilai itu sekarang sudah sangat merosot. Artinya banyak juga para pejabat kita sebelum mereka menuju satu jabatan tertentu banyak janjinya, tetapi ketika pada tingkat implementasi sering tidak menepati janji. Jadi tidak Bowo Leksono, tidak menepati janji. Ini yang saya lihat. Tetapi kembali kepada lakon yang tadi kita bawakan, nilai etika Bowo Leksono ketika Dasarata ya, kita cerita. Tadi ada berapa pewayangan atau peran Pak De yang di... Jadi Dasarata ini adalah ratu di negara Ayodhya. Dia punya istri 3, yang pertama adalah Dewi Ragu atau Dewi Sukosalya, yang kedua adalah Dewi Sumitrawati, yang ketiga adalah Dewi Kekayi. Ini Dewi Kekayi. Ya. Dari masing-masing istri ini ada ceritanya. Jadi ketika Prabu Dasarata ini memang negaranya besar, dia mempersunting Dewi Ragu, Dewi Sukosalya ini belum mempunyai anak, sudah lama. Lalu memberi istri lagi Dewi Sumitrawati, juga lama tidak mempunyai anak. Akhirnya dia kedua orang istrinya menyarankan bahwa Dasarata ini menikah lagi. Akhirnya menikah lagi dengan untuk keturunan tadi ya Pak De. Dengan Dewi Kekayi. Lalu oleh seorang resi disarankan dia melakukan upacara yatnya begitu. Akhirnya ketika melakukan upacara itu ketiga istrinya mengandung samaan. Dan bersama-sama. Ya. Oke. Nah, ada satu kisah perjalanan bahwa ketika istri-istrinya ini belum mengandung, suatu saat Prabu Dasarata ini sakit. Ini yang banyak memelihara adalah Dewi Kekayi. Kekayi itu yang ketiga ya Pak De? Dewi Kekayi ini. Nah, dari masing-masing istri Dasarata, ini nanti ada kaitannya dengan etika Bowo Leksono tadi. Ini istri yang pertama, ini mempunyai anak namanya Romo Regowo, karena ibunya itu namanya Dewi Ragu atau Sukosalya. Regowo artinya anaknya Dewi Ragu. Dewi Ragu. Ya, Regowo. Nah, lalu yang kedua ini Dewi Sumitrawati. Ini anaknya Dasarata yang pertama dengan Dewi Ragu, ini namanya Romo Regowo. Nah, terus dengan Dewi Sumitrawati ini mempunyai anak Bambang Sumitra. Bambang Sumitra. Ya, Sumitra. Lalu dengan Dewi Kekayi ini mempunyai anak Barata. Ya. Nah, kenapa sampai terjadi Romo Tundung? Nah, ini ceritanya ketika suatu saat
Dasarata ini sakit, ini yang banyak memelihara, merawat adalah Dewi Kekayi. Sehingga timbul satu hari kecemburuan. Bukan kecemburuan. Itu kalau istri-istri sekarang mungkin ya kecemburuan. Kalau dulu itu nggak gitu ya Pak De. Ya, oke. Nilai etika bawa laksananya masih dinut. Jadi ketika ini banyak diopeni oleh Kekayi, suatu saat Kekayi amarga pun kakang iki tresna karo jeneng sira, an jeneng sira sing ngopeni aku nalika saiki kowe nyuwun pamundhut apa bakal ora tak tolak. Itu bakal tetep tak ugemi. Kowe njaluk apa wae tak ugemi. Oke. Akhirnya Dewi Kekayi tadi matur, "Duh sinuwun menawi ngaten kula nyuwun dumantenan mangke anak kula ingkang lahir saking gua garba kula menika ingkang badhe sinengkaken ngaluhur dados ratu ing Ngayodya." Jadi minta supaya anak yang lahir dari Kekayi ini nanti menjadi raja di Ayodhya. Di Ayodhya akhirnya ya wis. Seiring berjalannya waktu, anak-anak kecil tumbuh menjadi besar, dewasa semua. Karena yang lahir lebih duluan adalah yang dari pertama. Nah, suatu saat ini dipanggil ke kerajaan karena ini Dasarata sudah mulai sepuh. Iya, sudah saatnya. Ya, ini dipanggil. Rama Regawa ini dipanggil, anakku Rama Regawa. Karena bapak ini sudah menjelang tua, maka tahta kerajaan ini akan saya serahkan kepada kamu. Pertimbangannya kamu juga sudah dewasa, kamu anak yang baru dan kamu bisa ngayomi adik-adikmu. Nah, gitu kan. Akhirnya ini inggih sendika dawuh Rama Prabu, saya sebagai anak tetap akan nuhoni dawuh panjenengan Rama Prabu. Tapi ini lupa tentang apa yang sudah janjinya dijanjikan kepada Dewi Kekayi tadi. Wah. Nah, ini bukan, ini memang lupa ya Pak De. Kalau orang zaman sekarang kan sok-sok pura-pura lupa. Nah itulah, ini maka nanti nilai etika balaksananya di mana gitu kan. Nah, suatu saat ini sudah menjelang penobatan, kurang 1 hari penobatan di Ayodhya sudah mengadakan pesta besaran karena penobatan Rama Regawa ini. Kebetulan juga Rama Regawa ini sudah mempersunting Dewi Sinta karena dia menang sayembara pilih. Dia sudah pulang membawa calon istri, seneng banget. Ya toh, semua kerajaan rakyatnya heboh kalau ini mau. Nah, tetapi malam harinya ini diingatkan oleh Dewi Kekayi. Duh sinuwun Dasarata, panjenengan menapa supe? Apakah lupa dengan janji yang sudah disampaikan kepada diikrarkan saya pada waktu itu? Ya, karena panjenengan sudah berjanji kepada saya kalau anak saya yang akan menggantikan raja di Ayodhya. Nah, seketika itu juga nangis ini Dasarata. Karena lupa ya. Karena lupa dia sudah janji kepada Dewi Kekayi, tetapi dan sudah terlanjur tahta diberikan kepada anak yang pertama. Iya, akhirnya dipanggillah si Rama Regawa ini, disampaikan apa yang menjadi permasalahan dari Dasarata tadi. Hebatnya si Rama Regawa ini juga malah mendorong kepada Dasarata ayahnya itu untuk memenuhi janjinya kepada ibunya Dewi Kekayi itu. Nah, kalau dewasa ya pemikirannya. Kalau zaman sekarang kan enggak ya. Wah, ya rebut-rebutan Pak De. Rebut-rebutan. Maka di situ ada nilai etika bawa laksana. Nah, siapa yang akan dinobatkan menjadi raja anaknya Kekayi adalah itu Barata. Ya, Barata anaknya Kekayi. Barata sendiri dia tidak pede untuk menerima tahta itu karena dia merasa anak bungsu, belum cukup dewasa dan sebagainya. Mungkin ya, Pak De. Dia meminta kepada Rama Regawa untuk tetap menjadi raja. Tetapi Rama Regawa tidak. Ini kita harus menjunjung tinggi etika bawa laksana. Karena ayah kita sudah berjanji kepada ibu, maka ayah harus memenuhi janjinya. Karena sabda seorang ratu itu sabda pandita ratu tan kena wulawali. Artinya bahwa sabda seorang raja itu tidak boleh berulang-ulang. Ibaratnya esok dole sore tempe enggak boleh.
Sekarang kan banyak terjadi. Iya. Saya ngomong A, engko ngomong B. Iya. Esok ngomong A, engko sore ngomong C. Z. Ya. Ini sekarang banyak terjadi. Maka nilai etika Bawa Laksono itu di situ. Maka Dewi Kekayi ini memang ada unsur serakahnya sedikit karena dia juga ada kepanjingan sifat durga begitu. Dia tidak hanya minta itu saja kepada Dasarata. Dosinuwun kula ugi nyuwun Rama Regawa dipun tundung saking Ayodya. Dipun tundung supados kesah wonten wana laminipun 13 tahun. Wah. Jadi dia harus pergi dari istana. Lamanya 13 tahun dia harus pergi ke hutan. Wah, ini Dasarata juga sudah tidak bisa menolak apa yang menjadi permintaan karena ini. Sudah terlanjur berjanji ya Pak De. Sudah berjanji. Nah, bagaimana sikap Rama Regawa terhadap keputusan itu? Dia legowo. Dia menerima semua apa yang menjadi keputusan ya sebagai hormatnya kepada orang tua. Menjunjung tinggi dan dia mboten menapa-menapa Kang Rama kula tetep ngestakaken dawuh kula badhe kisah dateng wana lawasipun 13 tahun. Nanging kula nyuwun adik kula Lesmana kula ajak. Kalian bojo kula Sekian Warasinta badhe kula ajak. Nangislah Dasarata. Sangat melas maka saat ini membawakan seandainya itu terjadi pada kita. Mungkin. Itulah jiwa kesatria sebenarnya ya Pak De di situ yang ditundung tadi si Rama Regawa ya Pak De. Nah, bagaimana sikap Barata? Barata ini juga karena didikannya juga yang baik, ibunya dimarahi, dimaki-maki ibunya bahwa ibu itu sikapnya tidak benar, sikapnya tidak benar bahwa ibu itu yang berhak itu sebenarnya adalah kakak saya Regawa gitu. Tetapi bagaimana jawab ibunya? Loh, ini semua saya lakukan itu demi kamu. Nah, itu adalah insting atau naluri seorang ibu yang ingin segalanya untuk anak yang terbaik ya Pak De. Nah, ini juga pembelajaran buat kita sebenarnya tidak boleh harus pakai rasa pangrasa. Nah, itulah akhirnya Regawa tetap berangkat ke hutan. Terus Barata ini menyusul kakaknya ke hutan. Dia tidak mau menjadi raja. Akhirnya ketemu Rama Regawa di hutan. Sama Rama Regawa ora ngono di. Kowe kudu balik nang Ayodya. Kowe kudu dadi ratu ning Ayodya. Nek kowe ora iso dina iki, kowe dadi wakilku ora apa-apa. Dadi wakil, dadi kowe dadi ratu wakil. Tetep ora gelem mulih. Akhirnya karena mematuhi tadi ya Pak De. Akhirnya dia diwejang Hastabrata tentang ilmu kepemimpinan oleh Rama Regawa ini. Terus dia dibawain telompah kakinya si Rama Regawa. Apa itu Pak De? Telompah kaki ini loh, sandal. Sandal. Sandal, telompah kaki. Dibawalah pulang sebagai wujud bahwa kamu sudah mendapat restu dari kakakmu. Bagaimana sikap Barata sampai rumah? Mengumumkan pada seluruh kerajaan bahwa saya sebagai ratu wakil dari kakak saya. Dan ini buktinya telompahnya kakak saya, yang sudah tak pulang. Ini tak taruh di singgasana. Saya tidak mendung tapi itulah hebatnya sikap Bawa Laksono. Nah, setelah Dasarata ini ngerti bahwa yang terjadi seperti itu si Barata sudah ketemu dengan Rama, akhirnya dia puas, akhirnya dia sakit terus meninggal. Nah, jadi sikap Bawa Laksono itu adalah satunya kata dan perbuatan. Sebenarnya Dasarata bisa aja menghindar, misalnya menekan Kekayi misalnya. Ora aku wingi ra ngomong ngono. Bisa kan? Tapi tetap dia seorang raja. Kalau raja-raja zaman dulu, satrianya ya, Pak De, apa yang diucapkan itu yang dilakukan. Iya, jadi Sabdo Pandita Ratu tan kena wali. Sebenarnya yang tahu kan hanya Kekayi sama dia. Masyarakat kan tidak tahu. Betul. Dia bisa aja. Ora, aku wingi ora janji ngono. Karena dia sayangnya kepada Regawa. Betul. Itulah nilai etika Bawa Laksono yang saat ini sudah mulai luntur di kehidupan kita. Jadi patut dicontoh nilai-nilai ini oleh pemimpin-pemimpin kita ya. Jadi etika Bawa Laksono itu menepati janji. Betul. Satunya kata dan perbuatan. Ya dah, Pak De,
Mungkin terakhir karena memang ini waktunya sudah sangat ini ya. Pengennya sih terus-terus gitu ya Pak De ya. Kita bisa sambung di episode berikutnya. Pak De, dikaitkan dengan cerita ini dan juga ada pesan yang disampaikan melalui cerita pewayangan ini. Kalau dikaitkan dengan pemerintahan ataupun pemimpin-pemimpin kita di zaman saat ini, mungkin silakan disampaikan. Ya, kami juga berharap bahwa budaya kita, budaya Jawa khususnya melalui filosofi wayang itu kan banyak pitutur luhur juga. Filosofinya seperti tadi etika bawa leksono. Nah, saya berharap pemimpin-pemimpin kita ini menggali kearifan lokal seperti ini, jadi bisa menepati janjinya. Lalu apa ya, kepada masyarakat, karena pemimpin itu kan melayani, kembali ke Trikarso Budaya tadi, bahwa pemimpin itu sebenarnya seorang pelayan. Tetapi kan sekarang banyak kebalik, bahwa pemimpin itu harus dilayani, Saya bukan mengkritik, tetapi hanya mencermati saja. Betul. Menyampaikan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan para pemimpin kita ini mampu mengimplementasikan sikap bawa leksono ini, Mbak Putri. Jadi kalau semua pemimpin kita ini bisa bawa leksono, sabdo pandita ratutan kenawalan, insya Allah ya rakyat tidak banyak yang seperti itu. Apalagi kaitan dengan pilkada, pilgub dan lain-lain. Ini kan banyak para pemimpin, calon pemimpin ini banyak berjanji nanti bermanis-manis janji nanti setelah jadi ibaratnya pil KB kan gitu kan. Ada aja ya Pak De. Ya hanya itu Mbak Putri. Jadi dari lubuk hati paling dalam pemikiran-pemikiran kebudayaan supaya bisa diimplementasikan. Makaten matur nuwun Mbak Putri. Amin. Terima kasih banyak Pak De atas waktunya dan juga luar biasa. Saat ini kami juga berada di salah satu tempat kediaman Pak De, yaitu di Sanggar Sasono Pamardi. Sasono Pamardi Budoyo Meteseh. Oke, terima kasih Pak De. Itu dia apa yang disampaikan Pak De, dan melalui tokoh pewayangan dari nilai etika bawa leksono tadi, ya ini menjadi salah satu teladan, mungkin contoh bagi para pemimpin, diharapkan memiliki nilai-nilai kesatria yang bukan hanya ucapan bermanis-manis kata, tetapi juga menepati janji yang sudah disampaikan. Saya Putri Ramadhani, sampai jumpa.